Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Walaupun dalam keadaan pandemi saat ini tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Iya, Bu. Sebelum itu, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu untuk mengawali pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, Dela Edowati Namadias. Saya Bu hadir. Ya, Arianti Ningsi. Hadir, Bu. Ya, Indra Kusuma Wardani. Hadir, Bu. Surotin. Hadir, Bu. Ya, Mesias Yobela. Hadir, Bu. Dan terakhir Veronica Permata Cayani. Hadir, Bu, saya. Ya, untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, baik anak-anak, ada yang tahu kita akan mempelajari materi tentang apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Ya, kali ini Ibu akan mengajarkan tentang materi teks debat. Sebelum itu, Ibu akan membacakan kompetensi dasar terlebih dahulu dan indikator permasalahan. Yang pertama, hubungan permasalahan isu dan sudut pandang argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Yang kedua, mengonstruksi permasalahan isu sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Yang untuk indikatornya, mengidentifikasi permasalahan isu, sudut pandang argumen, pemeran, sikap, pemilihan topik, dan simpulan dari simulasi debat yang menimbulkan pro dan kontra. Yang kedua, menelaah permasalahan isu sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Yang ketiga, melaksanakan debat berdasarkan permasalahan atau isu sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Yang terakhir, menyimpulkan permasalahan atau isu dalam pelaksanaan debat. Selanjutnya, yaitu ada tujuan dari debat. Yang pertama, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi permasalahan, sudut pandang, argumen, pemeran, sikap, pemilihan topik, dan simpulan dari simulasi debat yang menimbulkan pro dan kontra. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah permasalahan isu sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat. Yang ketiga, peserta didik mampu melaksanakan debat berdasarkan permasalahan isu sudut pandang, argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi debat. Yang keempat, peserta didik mampu menyimpulkan permasalahan isu dalam pelaksanaan debat. Nah, sebelum itu, pernahkah kalian mendengarkan kata debat? Pasti pernah ya. Contohnya, debat pemilihan lurah, debat pemilihan camat, debat pemilihan OSIS, bahkan debat pilpres.
Dan kalian tanpa sadar juga pernah melakukan debat antara dengan sahabat kalian atau teman kalian. Nah, tujuan dari debat ini biasanya untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Di sini ada yang tahu apa itu debat? Saya, Bu. Ya, Mbak Indra, apa itu debat? Jadi debat itu adalah penyajian pendapat dua pihak yang saling mengemukakan berbagai argumen dalam sudut pandang yang berbeda untuk mempertahankan pandangan masing-masing. Ya, benar Mbak Indra. Jadi, debat itu adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik itu perorangan atau kelompok, dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Dan di sini ada contoh penjelasan dari KBBI bahwa pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal yang saling memberikan alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Ada juga menurut para ahli, menurut Henry Guntur Tarigan, bahwa debat itu saling argumentasi antar pribadi atau kelompok dengan tujuan mencapai kemenangan satu pihak. Nah, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur dari teks debat. Yang pertama yaitu mosi, yakni hal atau topik yang diperdebatkan. Maksudnya, topik yang diperdebatkan atau pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat. Nah, mosi ini disampaikan sebelum adanya perdebatan berlangsung. Dalam menentukan mosi, pastikan mosi itu bersifat kontroversial, aktual, relevan, spesifik, dan bermanfaat. Yang kedua, ada tim afirmasi, yaitu tim yang setuju terhadap hal-hal yang diperdebatkan. Biasanya disebut dengan tim pro. Debat itu harus memiliki pihak pro atau pihak afirmasi yang setuju terhadap mosi yang telah diberikan. Pihak pro akan memberikan pidato terlebih dahulu mengenai alasan mengapa mendukung pernyataan dari mosi. Yang ketiga yaitu tim oposisi atau bisa disebut dengan tim kontra, pihak yang tidak setuju dengan topik yang diperdebatkan. Pihak kontra biasanya akan menyanggah pertanyaan dari tim afirmasi atau tim pro. Yang keempat yaitu tim netral. Tim netral yaitu tim yang memberikan dua sisi baik, dukungan atau sanggahan terhadap mosi. Jadi tidak memihak antara tim afirmasi dan tim oposisi. Yang kelima yaitu moderator. Moderator akan berperan sebagai pihak yang memimpin dan mengatur jalannya debat. Yang keenam yaitu penulis. Penulis adalah orang yang menulis kesimpulan suatu debat. Penulis ini bertugas mencatat hal-hal yang berkaitan yang sedang berlangsung. Misalnya mosi debat, pernyataan moderator, penyampaian masing-masing tim atau pihak, dan hasil keputusan akhir. Yang terakhir yaitu penonton atau juri. Memiliki peran sebagai penentu pemenang debat. Karena apa? Penonton atau juri harus memiliki wawasan yang sesuai dan mampu bersikap adil, bukan mendasarkan keputusan pada pendapatnya sendiri. Debat juga harus memiliki peserta debat yang nantinya berhak menentukan keputusan akhir bersama juri debat. Dalam beberapa debat, peserta tidak ikut andil dalam menentukan keputusan akhir, namun jika dibutuhkan voting, maka biasanya peserta akan diperhitungkan suaranya. Paham dari sini anak-anak?
Iya, Bu. Alhamdulillah paham. Nah, materi selanjutnya yaitu tujuan dari teks debat ada 3. Yang pertama yaitu melatih keberanian mengemukakan pendapat. Yang kedua, melatih mematahkan pendapat lawan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan merespon sesuatu masalah. Dan materi selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari teks debat. Yang pertama, terdapat 2 sudut pandang, yaitu tim afirmasi atau pihak yang menujui topik atau tim pendukung. Dan yang kedua yaitu tim oposisi atau tim negatif, pihak yang tidak menyetujui topik. Yang kedua, adanya proses saling mempertahankan pendapat antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya adu argumentasi yang bertujuan memperoleh kemenangan. Yang keempat, hasil debat diperoleh melalui voting atau keputusan juri. Yang kelima, sesi tanya jawab bersifat terbatas dan bertujuan untuk menjatuhkan pihak lawan. Dan yang terakhir, adanya pihak yang berperan sebagai penengah yang biasanya dilakukan oleh moderator. Di sini ada struktur teks debat. Yang pertama yaitu pengenalan. Pada pengenalan ini, moderator itu menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan tim pro dan tim kontra. Yang kedua, penyampaian argumentasi. Dalam penyampaian argumentasi, biasanya disampaikan oleh tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral. Struktur yang ketiga yaitu debat. Pada struktur ini, tim afirmasi dan tim oposisi saling memberikan sanggahan, lalu ditengahi dengan tim netral. Yang keempat yaitu simpulan. Struktur ini, tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral menyampaikan simpulan terkait mosi, pendapat, dan sanggahan dari tim lainnya. Dan yang terakhir yaitu penutup. Pada struktur ini, moderator memberikan kesimpulan secara keseluruhan tanpa berpihak, kemudian menutup kegiatan dengan salam. Adapun jenis-jenis dari teks debat, yaitu debat parlementer atau debat majelis. Dalam debat ini bertujuan untuk memberikan dan menambahi dukungan bagi suatu undang-undang tertentu dan semua anggota yang ingin menyatakan pandangan dan pendapatnya berbicara pendukung dan menentang usul tersebut setelah dapat izin dari majelis. Debat yang kedua yaitu debat pemeriksaan ulang untuk mengetahui kebenaran pemeriksaan terdahulu. Dalam debat ini bertujuan untuk mengajukan serangkaian pertanyaan maksud pertanyaan yang satu sama lain yang berhubungan erat yang akan menyebabkan individu yang bertanya menunjang posisi yang hendak ditegakkan dan diperkokoh oleh penanya. Debat yang ketiga yaitu debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Dalam debat ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi dua tim pembicara untuk mengemukakan kepada pendengar sejumlah argumen yang menunjang atau menambah suatu usul. Setiap pihak diberi jangka waktu yang sama bagi pembicara konstruktif dan bantahan. Dan jenis debat yang terakhir yaitu debat kompetitif. Debat ini bertujuan untuk menghasilkan keputusan tetapi lebih diarahkan untuk mengembangkan kemampuan tertentu di kalangan pesertanya, seperti kemampuan untuk mengutarakan pendapat secara logis, jelas, dan struktur, mendengarkan pendapat yang berbeda, dan kemampuan berbahasa asing. Jika debat dilakukan dengan bahasa asing. Paham anak-anak dari sini?
Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, materi selanjutnya yaitu etika dan tata cara teks debat. Tata cara debat yang baik. Yang pertama yaitu memahami dan menjalankan peraturan debat yang telah disampaikan oleh peserta dan anggota debat. Maksudnya jika seorang anggota debat melanggar peraturan maka akan berpengaruh kepada timnya. Yang kedua yaitu pertanyaan yang diajukan sebaiknya disampaikan dengan profesional, tidak menghina, tidak menguji maupun merendahkan lawan. Pertanyaannya juga tidak boleh menyerang lawan secara pribadi namun fokus ke permasalahan yang sedang dibahas. Yang ketiga yaitu ajukan argumen dengan analisis yang kritis, masuk akal, dan runtut. Ketiga hal ini akan lebih baik dilakukan dengan kemampuan retorika yang baik. Yang keempat yaitu fokus pada posisi pihak lawan atau argumen lawan. Maksudnya dengan menyampaikan gagasan, kenali dan pahami pihak lawan, kenali kelemahan dan kelebihan dari pihak lawan. Hal ini sangat penting untuk menyusun strategi debat sehingga efektif dalam menyangkal dan mempengaruhi lawan bahkan seluruh peserta debat. Yang kelima yaitu batasi argumen maksimal 3. Maksudnya, argumen yang disampaikan tidak perlu terlalu banyak karena waktu yang terbatas. Susunan argumen ke dalam poin-poin yang singkat dan lugas merujuk langsung ke permasalahan yang sedang diperdebatkan. Yang keenam yaitu gunakan logika dalam menyusun dan menyampaikan argumen. Yang ketujuh, ketahuilah kesalahan umum dan dalam berpikir. Maksudnya, seperti kesalahan logis dan gunakan secara efektif dalam menyangkal argumen lawan. Memahami dengan baik tentang kesalahan-kesalahan dalam berpikir, terutama pada penyelesaian masalah. Hal ini juga berfungsi untuk mengetahui kelemahan argumen yang diberikan oleh lawan dan diberikan oleh lawan. Yang kedelapan, menyajikan gagasan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu disertakan dengan data-data valid yang mendapat dukungan argumen atau gagasan. Yang terakhir yaitu buatlah kesimpulan yang menunjukkan pernyataan final dengan kalimat yang lugas dan berlangsung menuju ke titik celah lawan. Penyampaian kesimpulan tidak perlu terlalu panjang, cukup poin-poin yang menegaskan argumentasi dan sampaian yang tegas untuk menunjukkan rasa percaya diri bahwa argumentasi tersebut. Di sini ada kaidah kebahasaan dari teks debat. Yang pertama, menggunakan kalimat kompleks. Yang kedua, menggunakan konjungsi. Yang ketiga, menggunakan kata rujukan. Nah, di sini ada contoh teks debat yang berjudul Insersi Pembelajaran Bahasa Inggris di SD. Nah, dalam judul ini terdapat mosi yang membahas pembelajaran bahasa Inggris perlu dilakukan sejak di bangku SD. Dan ini ada contoh dari moderator. Pembelajaran bahasa Inggris sejak bangku sekolah dasar sejatinya telah dimulai sejak tahun 1996. Tujuannya adalah memberikan landasan yang kuat mengenai akuisisi multibahasa bagi siswa sekolah dasar. Diharapkan mereka dapat menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional sejak dini. Tetapkah kebijakan ini? Nah, ini contoh dari moderator. Selanjutnya yaitu contoh dari tim afirmasi. Kami dari tim afirmasi berpendapat bahwa pembelajaran bahasa Inggris sejak SD perlu dilakukan
karena pada usia inilah mereka lebih mudah menyerap serta menguasai bahasa Inggris. Kemampuan berbahasa Inggris sangat penting mengingat di era globalisasi seperti sekarang, bahasa Inggris merupakan bahasa ilmu pengetahuan dan pergaulan dunia. Nah, di sini ada tim oposisi. Pembelajaran bahasa Inggris di bangku sekolah dasar belum diperlukan, mengingat bahasa Indonesia juga kadang belum sepenuhnya dikuasai dan benar. Selain itu, pembelajaran bahasa Inggris yang dilakukan sejak SD dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Hal ini dibuktikan dengan tidak sedikit siswa yang lebih tertarik belajar bahasa Inggris dibandingkan dengan bahasa Indonesia karena sebaiknya pembelajaran bahasa Inggris tidak dimulai sejak SD melalui sejak SMP bagaimana telah berlangsung selama ini. Nah, ini contoh dari tim oposisi. Sedangkan dari tim netral adalah kami dari tim netral berpendapat bahwa pembelajaran bahasa Inggris sejak SD tetap diperlukan mengingat bahasa Inggris adalah bahasa ilmu pengetahuan dan pergaulan dunia. Namun yang lebih utama adalah penguasaan bahasa Indonesia karena bagaimanapun bahasa Indonesia adalah bahasa nasional. Karena itu agar siswa lebih tertarik mempelajari bahasa Indonesia, pola pengajarannya sebaiknya dilakukan dengan lebih menarik. Dengan demikian siswa tidak lagi lebih mementingkan belajar bahasa Inggris dibanding bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya adalah dari kesimpulan dari teks debat ini adalah berbagai pendapat yang dikemukakan oleh tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Inggris perlu dilakukan sejak SD mengingat di rentang usia ini mereka dapat menyerap dan menguasai bahasa Inggris dengan baik. Terkait dengan lebih tertariknya siswa terhadap pembelajaran bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, sebaiknya pengajar menggunakan metode yang lebih jauh menarik agar siswa tidak lagi menomorduakan bahasa Indonesia. Nah, ini contoh dari teks debat. Nah, sebelum itu, apakah ada yang ditanyakan mengenai teks debat kali ini? Saya, Bu. Ya, Mbak Surotin. Ya, Mbak Suratin, silakan. Pada teks debat ada tim netral. Nah, tetapi ketika saya melihat kegiatan debat, seringkali tidak ada tim netral. Nah, itu bagaimana, Bu? Gini, Mbak Suratin. Jika dalam debat tidak ada tim netral, maka tidak ada yang membatasi antara antara pendapat tim afirmasi atau tim oposisi. Dan tim oposisi. Sehingga dapat menimbulkan berdebat kusir dan menyerang personal lainnya, Mbak Suratin, begitu. Oh, gitu. Ya, Bu. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak, Bu. Tidak ada. Tidak, Bu. Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Arianti. Bagaimana cara menyampaikan argumen yang baik dalam debat, Bu? Bagaimana cara menyampaikan argumen dalam debat? Yaitu dengan cara menghargai, sebentar ya. Yaitu dengan cara menghargai pendapat orang lain dan berpikir dengan matang terlebih dahulu apabila memberikan suatu pendapat. Yang ketiga, jangan terburu-buru memberikan pendapat sehingga pendapat kita tidak efektif dan malah menyimpang dari suatu debat. Yang keempat, tidak mencela dan merekam pendapat orang lain serta berilah tambahan dan solusi apabila pendapat yang menurutmu bagus. Begitu, anak-anak.
Sudah paham dari sini sebelum Ibu memberikan contoh tayangan dari debat ini? Ya, Bu, sudah paham. Kita sedang mengembangkan proses essay ini dan nanti kita... Artinya kan masih sepakat bahwa ujian nasional itu dilaksanakan hanya waktunya saja. Timingnya tidak di akhir, tapi di tengahnya. Proses ujian nasional itu merusak prosesnya. Bukan ujian nasionalnya saja, proses yang menuju 1 tahun. Mereka hanya bimbel, stres. Tiap hari ada. Ini cirinya nanti. Ini harus segera dihapus. Sama Literacy, seperti global warming, something has to be done today. Ini tahun depan. Ini yang disampaikan oleh Mbak Sofi itu beda konteks, beda konteks. bedanya Gitu. kalau mapel, pilih Setelah melihat tayangan video debat tadi, Ibu ada pertanyaan mengenai video tadi. Apa yang ada dalam pembahasan isu tentang debat tadi? Ada yang menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Yobela. Video tersebut menjelaskan tentang pro kontra penghapusan ujian nasional atau UN dengan tema Sophia Latjuba. UN seperti global warming harus dihapus. Ya, benar. Dari pembahasan tadi, dari video tadi membahas tentang pro kontra ujian nasional. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana tanggapan dari para pendebat tadi dari tim pro dan tim kontra yang ada di video tadi? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Saya, Dela. Bu. Saya, Bu. Ya, Mbak Dela, silakan. Baik, Bu. Dari yang saya lihat di video tadi, terlihat bahwa Sophia itu menyela ucapan dari anggota Komisi 10 DPR Republik Indonesia fraksi Gerindra Sudewo. Ketika Sudewo menyebut ujian nasional itu memang seharusnya masih tetap dilakukan, hanya saja mungkin waktunya yang berbeda, tidak seperti yang pada umumnya yaitu di akhir. Artinya, Bu, kalau masih kesempatan, kalau ujian nasional itu dilakukan, hanya waktunya saja tidak di akhir, tapi di tangannya. Dan dari tanggapan Sophia tadi mengatakan, bukan hanya proses menuju ujian nasionalnya tersebut. Proses menuju ujian nasional tersebut itu dirasa sangat memberatkan siswa, Bu, mulai dari sibuk mengikuti bimbingan belajar ataupun fokus mengerjakan latihan-latihan soal. Oleh karena itu, Sophia Latjuba setuju jika ujian nasional segera dihapuskan. Begitu, Bu. Ya, benar. Di situ menjelaskan bahwa tim DPR 10 itu Sadewo setuju dengan ujian nasional, sedangkan Sophia Latjuba setuju diadakan ujian nasional, sedangkan Sophia Latjuba menjelaskan harus ada dihapusnya ujian nasional. Gitu. Baik, anak-anak, sudah jelas tentang materi hari ini dan video yang Ibu pertontonkan tadi? Iya, Bu, sudah jelas. Ya. Ya, Bu, sudah jelas. Di sini Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Ada 3 tugas, yaitu tugas individu. Yang pertama yaitu teks debat kekerasan anak bangsa. Bacalah teks debat kekerasan anak bangsa, kemudian analisis isinya. Ini teks debatnya sudah Ibu share di Google, di WhatsApp grup ya anak-anak. Yang kedua, bacalah kerangka debat teks debat, kemudian kembangkan permasalahan dan argumen dari tim kontra dan tim pro mengenai pemerintah kesulitan mengatasi kemacetan arus kendaraan bermotor dan angkutan lain. Nah, ini kalian tugas kalian mengembangkan permasalahan dan argumen dari tim pro dan tim kontra. Dan ini nanti dikumpulkan di WhatsApp grup minggu depan.
Sedangkan tugas kelompok kalian mempraktekkan debat nanti melalui Zoom ya. Nanti Ibu bagi siapa yang menjadi tim pro dan tim kontra, siapa yang menjadi moderator juga. Yang kedua, buatlah contoh teks debat beserta unsur-unsur yang mendukung. Nah, ini nanti dikumpulkan di Google Classroom dan dipresentasikan juga ya anak-anak. Yang tugas akhirnya mengerjakan tugas yang ada di buku modul kalian. Yang kedua, merangkum setiap materi yang dipelajari dan dikumpulkan juga di GCR. Paham anak-anak? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Iya. Paham. Baik anak-anak, waktu hampir habis. Ibu akan menyimpulkan materi debat hari ini bahwa debat adalah argumentasi antara dua pihak atau lebih, baik perorangan ataupun kelompok yang mendiskusikan permasalahan dan perbedaan. Adapun unsur-unsurnya yaitu mosi, tim pro dan tim kontra, moderator, tim netral, penulis, dan juri atau penonton. Gitu ya anak-anak. Nah, baik sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apabila ada yang kurang jelas dalam pembahasan hari ini, boleh kalian tanyakan melalui WhatsApp group. Tetap semangat dan jaga kesehatan walaupun dalam keadaan pandemi. Kali ini, Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.